DPRD Maluku, Surat Edaran Menteri Kelautan Perikanan rugikan Maluku. Pemerintah pusat diminta untuk menunjukkan itikat baik terhadap Provinsi Maluku terkait dengan penurunan signifikan serapan pendapatan asli daerah atau PAD di sektor kelautan dan perikanan. Sejak 2023, serapan PAD Maluku dari sektor perikanan yang mengalami penurunan yang tajam yang disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah pusat, terutama melalui serangkaian surat edaran atau SM Menteri Kelautan dan Perikanan. Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk SE yang mengatur alih muatan hasil tangkapan ikan, SE relaksasi kebijakan masa transisi pelaksanaan penangkapan ikan terukur, dan SS transisi kebijakan penangkapan ikan dinilai merugikan Maluku dalam penerimaan negara bukan pajak PNBP berupa pungutan hasil perikanan pasca produksi. Anggota DPRD Maluku, Al-Hidayat Wajo, kepada media di Masohi pada Jumat 31 Januari mengungkapkan, setidaknya 3 surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan dalam 2 tahun terakhir, 2023 dan 2024, sangat merugikan Maluku dalam menyerap PAD sektor perikanan. Dikatakan surat edaran tersebut telah mengalihkan hasil tangkapan ikan yang seharusnya tercatat di Pelabuhan Perikanan Maluku justru didaratkan di luar provinsi, sehingga mengurangi kontribusi PAD bagi provinsi Seribu Pulau ini. Kebijakan dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 itu mengizinkan kapal itu mengalihkan muatannya di laut, sehingga ketergantungan pemerintah Provinsi Maluku ini adanya itu di pelabuhan-pelabuhan perikanan yang dibangun oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Ini apabila kapal itu bersandar di pelabuhan perikanan, maka sudah pasti biaya labuhnya ada, kemudian penghitungan jumlah ikan ada. Nah, tidak adanya labuh di pelabuhan perikanan disebabkan oleh Perpres 11 2023. Kami kemarin setelah bertemu dengan Kementerian KKP, kami sudah menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Maluku, khususnya DPRD Komisi 2, meminta agar Kementerian KKP mengevaluasi kembali PP 11 tahun 2023 tentang alih muat itu, kemudian diperhitungkan kembali karena itu sangat merugikan Provinsi Maluku sebagai daerah kepulauan dan daerah penghasil ikan terbesar di Indonesia. Surat edaran yang dimaksud antara lain Surat Edaran Nomor B.1049-Men-KP Angka Romawi 7-2023, Surat Edaran Nomor B1954-Men-KP Angka Romawi 11-2023 tanggal 29 November 2023, dan Surat Edaran Nomor B.2403-Men-KP Angka Romawi 12-2024 tanggal 2 Desember 2024. Padahal sesuai dengan pasal 91 Permen KP nomor 28 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan PP nomor 11 tahun 2023, kapal penangkap ikan yang beroperasi di zona penangkapan ikan terukur wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan yang ditentukan dalam zona tersebut. Namun kata Wajo, kebijakan tersebut justru mengakibatkan hasil tangkapan ikan di WPP 718 Wilayah Perikanan Pesisir 718 yang seharusnya didaratkan di Maluku dan Papua malah tercatat di pelabuhan luar provinsi seperti Benoa Bali, Mayangan Jawa Timur, Bajo Mulyo Jawa Tengah, Muara Angke Jakarta, dan Nizam Zahman Jakarta. Wajo merinci pada 2023 nilai produksi dan PNBP yang tercatat di Maluku dan Papua untuk hasil tangkapan di WPP 718 Zona 3 sebesar 26 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024 turun menjadi 25 miliar rupiah. Sementara itu hasil produksi ikan yang didaratkan di luar Maluku dan Papua tercatat dengan nilai produksi PNBP yang jauh lebih tinggi, yakni 143 miliar rupiah pada 2023 dan 215 miliar rupiah pada 2024. Dengan demikian, ratusan miliar
pendapatan yang seharusnya mengalir ke Maluku dan Papua justru mengalir keluar karena kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, tegas politisi PDIP Dapil Maluku Tengah ini. Untuk itu, Wajo meminta agar kebijakan alih muatan hasil tangkapan tetap memastikan bahwa nilai produksi dari PNBP tercatat serta ditarik di pelabuhan-pelabuhan perikanan dalam wilayah Provinsi Maluku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa daerah penghasil dapat merasakan manfaat yang seimbang dari sumber daya alam yang mereka kelola. Dia berharap ke depan kebijakan ini bisa dievaluasi agar Maluku dan Papua sebagai daerah penghasil bisa mendapatkan pengakuan yang lebih adil dan seimbang.